Arwana kan? Besar. Wah! Wah! Hai! Ya, masuk bos. Mancing mania. Mantap. Mantap. Berada di ujung timur negeri ini membuat Merauke memiliki kekayaan alam yang luar biasa. Salah satu yang paling terkenal adalah ikan arwananya. Ya, jika kita pernah mendengar atau bahkan memelihara arwana irian, maka bisa dipastikan kalau ikan tersebut berasal dari kabupaten paling timur ini. Beruntung saya bisa main ke salah satu penampungan anakan ikan arwana di sudut kota Merauke ini. Tentunya banyak hal yang ingin saya gali dari Pak Yarman dan Bang Nunu ini, terutama adalah spot potensial di mana saya bisa merasakan sensasi strike predator yang memiliki sisik indah ini. Halo Pak. Halo. Ya, baik Pak. Alhamdulillah baik. Oh ini ikan-ikan yang mau dilepas nih Pak ya? Iya. Ini saya dengar mau dilepas nih umur berapa Pak? Ini kita lihat ukuran sebenarnya Ukuran, untuk lepas dan yang penting ikannya siap dilepas di alam sekitar 15 cm lah. 15 cm ya? Supaya bisa inilah di alam kan. Supaya di alam. Berarti ini udah sekitar 15 cm nih? Mau Sudah dilepas sekitar ya? 15 cm. Berdasarkan SK Menteri Kehutanan nomor 2091 tahun 2001, arwana ini bisa dimanfaatkan. Ini jadi satwa buru dengan ketentuan pemanfaatan berdasarkan kuota yang dikeluarkan oleh Kementerian Kehutanan. Oh. Itu pun rekomendasi dari LIPI gitu. Oh begitu. Biasanya saya pernah lihat tuh kalau masih kecil ada kantung makanannya. Oh iya Pak, itu kalau masih pakai apa? Iya, telur ada itu merah kita gitu. perlu kasih makan. Itu berapa lama dia lepas? Itu tengah-tengah bulan itu sudah masuk. Oh udah masuk ke dalam dia? Iya, kalau sudah masuk baru kita kasih makan cacing beku. Itu nggak perlu dikasih makan ya? Iya, kalau sementara masih ada kantongnya itu. Oh. Iya. Kalau untuk indukannya sendiri, indukannya boleh diambil? Sebaiknya jangan diambil lah, biarkan di alam kan untuk berkembang biakan nanti kan. Biar di berkembang biak. Kalau kita ngambil induk bagaimana nanti? Habis di alam kan. Oke, berarti dari penjelasan dari Pak Kepala PSDA, Pak Yarman, sama pengusaha Mas Nunu, kita mau cari nih indukannya, Pak Michael Mesean. Mudah-mudahan kita dapat arwana indukan, tapi kita tetap catch and release. Oke, makasih Pak informasinya. Ya. Luar biasa ketatnya peraturan untuk menjaga kelestarian ikan yang juga terkenal dengan nama Saratoga ini. Sebuah kebijakan yang perlu diacungi jempol dan harus dipertahankan atau ditingkatkan. Sebagai predator, ternyata arwana juga ikan yang sangat protektif terhadap anak-anaknya. Begitu telur menetas, ketika itu juga indukan jantan akan menyimpan anakannya dalam rahangnya yang kuat. Saat menyimpan anakan dalam rahangnya, induk arwana rela tidak makan selama lebih kurang 3 minggu hingga anak-anaknya siap untuk dilepas ke alam bebas. Bahkan jika sang induk merasa terancam, dia akan lebih dulu menyelamatkan anak-anaknya yang ada dalam perlindungannya. Caranya, ia mengeluarkan mereka dari rahangnya untuk bisa lepas dan melarikan diri. Tentu saja setelah itu anakan arwana sangat rawan untuk menjadi mangsa ikan predator yang lain. Dari informasi yang diberikan Pak Yarman dan Bang Nunu, memang ada beberapa sungai yang sangat potensial untuk habitat arwana jenis Jardini incaran kami. Salah satunya adalah Sungai Bian dan anak-anak sungainya, termasuk salah satunya adalah Sungai Eli yang saat ini saya masuki. Matahari yang sudah mulai condong ke barat membuat kami harus sedikit bersabar untuk berburu ikan target di esok hari. Sampai juga akhirnya jam 4 sore dari Jakarta jam 11 malam kemarin baru sampai jam 4 sore. Ini base camp kita. Kita mau buka tenda dulu ya. Besok kita bermancing. Selamat pagi Mas Bayu. Selamat pagi Mas Iwan. Waduh, udah siap-siap nih.
Sarapan sudah siap. Ayo, ayo. Mantap. Siap, kita mancing. Lanjutkan lagi. Cuaca cerah. Ya. Mudah-mudahan hasilnya bagus hari ini. Iya, ya. Amin, amin, amin. Oke. Oke, jalan dulu. Wih, sepertinya teman-teman dari Merauke sudah tak sabar juga untuk bisa merasakan sensasi strike arwana. Mantap! Tanpa membuang waktu, bot kami langsung meluncur ke spot-spot potensial sarang sang predator. Debit air yang masih tinggi membuat daratan di kanan kiri sungai menjadi hamparan rawa-rawa. Begitu melihat spot potensial, Yayut langsung mematikan mesin boat dan umpan langsung berterbangan. Dan strike, Mas Bro. Ikan apakah gerangan yang menyambar umpan saya? Ternyata seekor tarpun lah yang terpikat. Bukan ikan target, tapi tarikannya cukup lumayan buat pemanasan di pagi ini. Mantap! Kecilnya lompat-lompat. Ini kayak bukan baramundi. Tarpun kayaknya. Tarpun. Wih, iya, bagus. Kita tolong kah? Ayo, angkat kita. Ayo. Tarpun. Wih. Cantik ya. Ini biasa target pemancing fly fishing nih. Tarpun salah satunya. Oke, dia juga makan casting tapi lumayan juga sih. Tarikannya lompat-lompat dia. Mulutnya mau. Kayak ikan mas. Oke. Ini kurang enak dagingnya, ini banyak duri ya. Banyak duri, kurang enak. Kita lepas lagi tuh, tidak apa-apa tuh. Kita cari yang lain. Sama dia lompat-lompatin umpan lain. Wih, bukannya disambar ikan, malah predator dari udara yang justru menyambar umpan kami. Dia ambil sama orang. Itu benar-benar predator juga tuh. Dia teritorial juga tuh. Kalau wilayahnya diganggu dia sikat. Maaf ya Lang, kalau ternyata bukan ikan sungguhan. Giliran Mami yang asik meladeni perlawanan ikan. Lengkungan ujung jorannya menandakan bahwa bukan ikan kecil yang dihadapinya. Kenapa Pak Mami? Sabar, tenang, dan pasti. Akhirnya seekor golden baramundi berhasil takluk dan landed di longboat sebelah. Ya, meski bukan target utama kali ini, tapi si kakak putih juga masuk sebagai target tambahan karena sensasi strike-nya. Mantap Pak Bro. Luar biasa tegaannya, tenaganya. Lihat saja Mas Bro, cantik bukan warna sisiknya? Mantap. Mancing mania, mantap. Dapat lagi. Sepertinya kami mulai turun di waktu yang tepat, yaitu saat ikan-ikan di Sungai Eli ini sedang berburu sarapan. Meski baru masuk sekolah menengah pertama, tapi lihat saja kepiawaian Sean dalam menarik ikan tak kalah dengan papanya. Dan double strike akhirnya menjadi jatah Pak Michael dan Sean. Papa dan anak dari Kota Kembang, Bandung ini memang sudah lama gandrung dengan teknik casting. Kembali tarpun dan seekor ikan papan berhasil landed. Mancing mania, mantap. Rupanya Dewi Keberuntungan sedang menaungi kedua pasangan ini. Gantikan. Kembali double strike di antara keduanya. Mantap. Kali. Double strike. Dan kali ini ternyata perolehan ikan yang terbalik.
Sean dengan ikan papanya, dan Pak Michael dengan perolehan tarpunnya. Mancing mania, mantap. Beberapa kali percobaan, tapi belum ada satu ekor ikan target yang kami dapat. Melihat salah satu bivak warga, saya tertarik untuk mencari informasi keberadaan sang arwana ke mereka. Nih masyarakat, kita mau tanya-tanya tempat ikan di mana sih? Ini kita udah di atas. Cari ikan di mana Bapak? Yang banyak? Biasa di sini banyak semua air besar ini. Oh iya. Biasa di sini kah kumpul ya? Iya. Tempat Di sini tempatnya katanya. Karena air masih tinggi, pasang, kita sulit tangkapnya. Dia mesti air surut baru bisa dijaring sama mereka. Benar ternyata dugaan saya, mereka juga tengah mencari ikan yang sama dengan cara menebar jaring. Namun sayangnya mereka juga belum beruntung. Menurut mereka saat ini air sungai masih terlalu tinggi untuk bisa mendapat ikan yang kami maksud. Tak seperti yang mereka yakini, kami juga akan terus berusaha. Mantap! Baru turun casting menggunakan piranti overhead, di longboat satunya lagi Hendra juga tak mau ketinggalan. Sepertinya Hendra mampu mengatasi keadaan dengan mudah. Dapat. mata bulan. Dari tarikan dan saat ikan melompat ke permukaan air, bisa dipastikan seekor tarpunlah yang didapat sang reporter mancing mania ini. Selain habitatnya di air yang berarus, tarikan tarpun terasa kuat karena caranya berburu yang memotong jalannya umpan. Maka tak heran jika saat strike, hook pancing lebih banyak menyangkut di bagian tubuh daripada di mulutnya. Akhirnya si mata bulan berhasil diangkat oleh Hendra dengan cacat di bagian matanya. Ikan konsumsi, tapi durinya lumayan banyak. Mantap. Berada di bagian belakang longboat, Iwan juga tengah menghadapi agresivitas ikan. Ya, akhirnya seekor arwana Jardini berhasil landed. Inilah ikan target utama kami yang memang terkenal memiliki rahang yang kuat. Meski telah menyambar umpan, belum tentu mata kail menyangkut kuat dan sempurna di rahang ikan dengan nama lokal Kaloso ini. Mantap, Mas Bro. Mancing mania memang Depu mantap sekali. Ya, kita rilis. Dadah. Berdasar informasi dari orang-orang di Bevak, speedboat kami arahkan masuk ke bagian sungai yang lebih dalam. Oh ini lihat, ini dipanggilnya kayu bus di sini. Masyarakat di sini, mereka ngambil kulit kayu ini kelihatan tuh, udah dikupas sama mereka. Ini fungsinya untuk atap bevak. Mereka taruh supaya supaya kalau tidak hujan. Kalau hujan, tidak masuk air. Sama buat bungkus sagu, betul ya? Sagu dibungkus pakai kulit kayu ini. Tuh. Seperti ini. Dia fungsinya jadi buat atap rumah, atap bevak-bevak. Memang perlu diacungi jempol bagi masyarakat sini dalam memanfaatkan kekayaan alamnya. Kondisi alam di mana susah bagi warga untuk mendapat atap dari daun sagu atau kelapa membuat warga cukup bijak memakai kulit kayu bahan pembuatan kertas ini. Meski terlihat rapuh, kulit kayu bus adalah bahan utama yang kuat untuk atap-atap bivak mereka. Selain itu, lembaran-lembaran kulit kayu bus juga bisa menahan air hingga 2 tahun. Tentunya kekayaan alam yang dimanfaatkan secara bijak akan memberi hasil positif juga bagi kita. Mantap!
Sesampainya di spot yang dimaksud, saya langsung melempar umpan ke titik di mana arwana biasa menunggu mangsanya. Dan benar saja Mas Bro, one cast, one strike. Sebagai salah satu predator freshwater, tarikan arwana memang saya rasa cukup kuat. Dan oh, sayang sekali, hook saya belum menyangkut sempurna di rahangnya yang kuat. Mocelnya tipis banget tadi gigitnya. Arwana. Ikan lepas hanya beberapa meter dari depan boat. Tak masalah, setidaknya cukup membuktikan bahwa ikan target kami memang ada di sungai ini. Kita coba lagi. Iya. Tahan. Meski masih kecil, keberuntungan yang menaungi Sean lebih besar dibanding kami. Kembali ujung jorannya melengkung, tanda umpannya sedang dilahap sang predator. Tapi ikan apakah ini yang dihadapi Sean? Beberapa kali ikan coba melepaskan diri dengan berenang di bawah boat. Tapi bukan Sean namanya kalau menyerah begitu saja. Penasaran dengan ikan yang memakan umpannya, anak Pak Michael ini terus memaksa ikan naik. Besar. Dan ternyata seekor ikan duri lah yang berhasil takluk. Dia minta besar nih, dikasih besar. Mantap kawan. Wah. Ikan duri di sini, ikan duri atau ikan helikopter. Dia ada bisanya nih, di sini ada tulang kiri kanan sama di atas ini. Bisa dilihat di sini nih. Ini 1, 2, 3 nih. Kalau kena durinya ini bisa meriang. Mancing mania? Mantap. Dan kali ini Dewi keberuntungan menyapa saya. Kalau dari tarikan yang saya rasakan, tentu bukan ikan target yang sedang saya hadapi. Ini apa namanya? Silakan. Benarkan dugaan saya, kembali seekor tapun yang berhasil tunduk. Ikan satu ini memang memiliki habitat yang hampir sama dengan arwana ataupun baramundi. Maka tak heran jika ikan-ikan yang terkenal memiliki duri yang banyak ini juga sering menyambar umpan-umpan kami. Atau biasa kita panggil mata bulan, matanya besar seperti bulan. Dia punya dorsal fin panjang, ada rambutnya. Oke, ini kita lepas lagi. Ya, dagingnya tidak enak ini, kayak durinya. Hidup dia pura-pura saja. Sehat.